Di awal film, kita dibawa ke 5.000 tahun yang lalu, tepatnya di sebuah daerah yang bernama Kandak. Daerah Kandak sendiri dipimpin oleh raja yang sangat berambisi untuk menguasai dunia. Raja tersebut bersekutu dengan iblis di neraka, agar mendapat kekuatan untuk bisa menaklukkan semua kerajaan yang ada. Akan tetapi untuk mendapatkan semua kekuatan itu, si raja harus bisa memiliki batu eternium yang nantinya akan ditempelkan di mahkotanya. Hingga akhirnya si raja memerintah semua warganya untuk mencari batu eternium tersebut. Dan jika ada yang sampai menemukannya, si raja berjanji akan memberikan imbalan hadiah yang sangat besar. Hari-hari berikutnya, semua warga terus mencari batu eternium itu tanpa henti. Hingga di suatu kesempatan ada seseorang yang berhasil menemukan batu tersebut. Para warga lain yang melihat orang itu sudah mendapat batunya, mereka pun langsung berebutan. Namun tiba-tiba seorang bocil datang yang merupakan keponakan dari pria si penemu batu. Dengan berani si bocil pun berhasil mengamankan pamannya dari semua warga, lalu membawa si paman dan batunya pergi ke pengawal untuk menyerahkan batu tersebut. Setelah memberikan batunya, si paman mencoba meminta hadiah yang telah raja janjikan. Namun bukannya mendapat hadiah, pengawal itu malah menghabisi si paman. Si bocil yang tak terima karena pamannya diperlakukan seperti binatang, ia pun lari sambil merebut batu eterniumnya. Kemudian si bocil mengacungkan batu itu ke atas langit, berharap ada keajaiban yang akan menyelamatkan hidupnya. Namun sayangnya si bocil tetap tertangkap, lalu dibawa ke hadapan raja untuk dieksekusi. Ketika si raja akan mengeksekusi si bocil, tiba-tiba ternyata si bocil diselamatkan oleh para penyihir karena batu eterniumnya masih di tangan si bocil. Sementara batu yang dibawa si raja adalah batu eternium palsu. Di sini para penyihir tersebut berniat akan mengangkat si bocil untuk dijadikan sebagai pahlawan yang akan memberantas kejahatan. Kembali ke si raja yang kini telah memasangkan batu eternium itu di mahkotanya. Namun karena batu itu palsu, tiba-tiba ledakan besar terjadi yang menghancurkan semuanya. Adegan berpindah ke masa kini. Terlihat daerah Kandak yang masih belum merdeka karena sekarang, mereka dijajah oleh kelompok yang disebut dengan Intergang. Di waktu yang sama, terlihat juga ada sekelompok arkeolog yang sekarang sedang di perjalanan untuk mencari mahkota raja di sebuah pegunungan Kandak. Keesokan harinya, terlihat mereka saat ini sudah berada di pegunungan tersebut. Kemudian si ketua kelompok yang bernama Adrian, melihat ada sebuah gua yang jaraknya tidak jauh dari lokasi mereka. Hingga akhirnya Adrian dan kedua anak buahnya pun pergi ke gua, sementara satu pria yang merupakan kakak Adrian berjaga di mobil. Ketika si kakak berjaga, tiba-tiba ia melihat satu rekannya yang terjatuh hingga tewas. Ternyata semua ini adalah perbuatan dari para pasukan Intergang yang sudah mengawasi kelompok Adrian dari semalam. Berpindah ke dalam gua, Adrian dan satu anak buahnya yang bernama Mose kini menemukan kuburan yang bertuliskan, "Jangan mengucapkan kata syajam jika dia tak ingin bangun." Kemudian Adrian pun melihat mahkota yang selama ia cari sedang melayang di atas batu. Dengan mudah di sini Adrian mampu mengambil mahkota tersebut. Akan tetapi tiba-tiba pasukan Intergang datang, sembari menyandra si kakak dan juga Mose. Di sini para pasukan Intergang meminta Adrian agar segera memberikan mahkotanya. Karena kalau tidak, mereka akan menghabisi si kakak dan juga Mose. Adrian yang tak punya pilihan lain, akhirnya ia pun menyerah lalu ditangkap oleh pasukan Intergang. Saat itu pasukan Intergang meminta kata-kata terakhir dari Adrian sebelum mereka menghabisinya. Namun kata terakhir yang diucapkan oleh Adrian adalah kata larangan yang ditulis di kuburan tadi, dan inilah yang terjadi. Pria ini bernama Adam dan kata syajam sendiri adalah kata kunci untuk membangkitkan Adam yang telah terkubur selama 5.000 tahun. Diberitahu kalau Adam ini adalah ayah dari si bocil yang kita lihat di awal film. Setelah si bocil diberi kekuatan super oleh para penyihir, si bocil malah memindahkan semua kekuatannya kepada Adam dengan kata kunci Shazam. Hal tersebut ia lakukan karena ia hanya ingin melihat ayahnya menjadi penyelamat untuk semua warga yang selalu diperbudak oleh raja. Oleh karena itu para penyihir menjadi murka kepada si bocil dan Adam, lalu mengurung Adam di kuburan ini hingga sampai ke masa sekarang. Melihat Adam yang akan mengamuk, Adrian dan si kakak segera pergi sambil membawa mahkota itu. Dengan terpaksa mereka harus meninggalkan Mose yang sedang sekarat karena tertembak oleh pasukan Intergang. Adam yang melihat pasukan Intergang menembakinya, ia pun mengamuk lalu menghabisi semua pasukan Intergang yang ada di sana.
Setelah menghabisi semua pasukan Intergang, Adam pun menghampiri Adrian yang berada di mobil bersama si kakak. Namun tiba-tiba ada satu roket berisi cairan Ethereum menghantam Adam dan membuat Adam terluka. Awalnya Adam tidak merasakan apa-apa. Namun setelah beberapa menit, ia pun jatuh pingsan. Melihat hal tersebut, Adrian dan si kakak segera membawa Adam ke rumahnya agar lebih aman. Di sisi lain ternyata Mose masih hidup. Terungkap fakta kalau Mose ini sebenarnya adalah ketua dari Intergang yang menyamar menjadi anak buah Adrian demi mendapatkan mahkota tersebut. Adegan berpindah ke seorang pria bernama Hawkman. Di sini Hawkman mendapat perintah dari atasannya untuk menangkap seorang superhero yang baru saja muncul bernama Adam. Si atasan menganggap kalau kemunculan Adam hanya akan menimbulkan kekacauan. Hawkman pun segera mengumpulkan timnya untuk memburu Adam saat ini juga. Diberitahu kalau Hawkman ini merupakan superhero yang berada di luar daerah Kandak. Hawkman juga mempunyai tim yang beranggota 3 orang. Pertama ada Dr. Pet yang mempunyai kekuatan 1000 bayangan dan telepati. Kedua ada si wanita bernama Cyclone yang mempunyai kekuatan angin. Ketiga ada Atom Smasher yang bisa berubah menjadi raksasa. Setelah semuanya berkumpul, Hawkman dan tim pun segera pergi ke Kandak untuk mencari Adam. Berpindah ke Adam yang saat ini berada di rumah Adrian. Ketika Adam terbangun dari pingsannya, anak Adrian yang bernama Amon mencoba menenangkan Adam. Amon mengatakan kalau sekarang Kandak masih dijajah oleh pasukan Intergang. Semua warga Kandak sudah menanti kedatangan Adam, karena mereka percaya kalau Adam akan kembali untuk memerdekakan warga Kandak. Terlihat Adam yang masih kebingungan karena ia sangat aneh ketika melihat Kandak yang saat ini sudah modern. Amon kembali menjelaskan kalau Adam sudah tertidur selama 5000 tahun. Maka dari itu, jelas zamannya sudah sangat jauh berbeda. Kemudian Adam pun menerobos dinding ke ruangan tengah hingga bertemu dengan Adrian dan si kakak. Kemudian Adrian kembali menjelaskan kalau Adam adalah superhero Kandak yang sesungguhnya. Dan mereka sangat membutuhkan Adam untuk memukul mundur para kelompok Intergang. Namun Adam yang masih merasa bingung dengan semua ini, ia pun terbang keluar sehingga membuat semua warga di sana terkejut. Kemudian Adam mendekati patung besar yang seperti dirinya. Sementara Amon mencuri radio HT dari satu pasukan Intergang lalu mengumumkan kalau legenda Handak yang selama ini warga nanti-nanti, sekarang sudah ada. Hal tersebut tentu membuat Amon tertangkap oleh pasukan Intergang. Namun untungnya Adam datang, lalu menghabisi semua pasukan Intergang yang ada di hadapannya. Setelah itu datanglah Hawkman dan Dr. Fate yang meminta Adam agar menyerah saja. Namun Adam yang memang bukan penjahat, tentu ia pun tak terima lalu pertarungan pun terjadi. Di tengah pertarungan datanglah Cyclone dan Atom Smasher yang langsung membantu Hawkman untuk menangkap Adam. Meskipun Adam melawan 4 superhero sekaligus, pada akhirnya Adam mampu menghadapi mereka semua, kemudian pergi ke suatu tempat. Setelah Adam pergi, Adrian pun didatangi oleh kelompok Hawkman. Di sini Dr. Pet menanyakan di mana mahkotanya, karena Dr. Pet telah mengetahui kalau mahkota raja itu sudah berada di tangan Adrian. Kemudian Adrian mengatakan kalau mahkota tersebut sudah dibawa oleh anaknya yaitu Amon. Adrian juga menanyakan apa alasan mereka ingin menangkap Adam dan menginginkan mahkota tersebut. Dr. Pet menjawab kalau kemunculan Adam dan mahkota raja hanya akan menimbulkan kekacauan di Kandak. Maka dari itu mereka bermaksud akan membawa Adam dan mahkota itu untuk mereka amankan. Mendengar hal tersebut, Adrian kembali mengatakan mengapa mereka tidak mengatakan hal ini secara baik-baik kepada Adam. Hingga akhirnya kelompok Hawkman pun diantar oleh Adrian untuk mencoba membicarakan hal tersebut dengan baik-baik kepada Adam. Adegan berpindah ke rumah Adrian. Betapa terkejutnya Amon ketika melihat Mose si pengkhianat yang masih hidup. Kemudian Mose langsung menodongkan senjatanya kepada Amon, lalu meminta mahkota raja yang berada di tas Amon. Untungnya si kakak Adrian langsung menyerang Mose, lalu memerintah Amon agar segera pergi membawa mahkotanya. Kembali ke Adrian yang saat ini sedang mencoba berbicara baik-baik dengan Adam dan juga kelompok Hawkman. Namun ketika di tengah pembicaraan, tiba-tiba Amon menghubungi Adrian dan mengatakan kalau sekarang Amon sedang bersembunyi dari buruan Mose yang sebenarnya ketua dari Intergang. Menyadari kalau Mose juga mengincar mahkota tersebut, Adrian pun memohon kepada Adam untuk segera menyelamatkan anaknya yang sedang dalam bahaya.
Tanpa basa-basi Adam langsung terbang untuk menyelamatkan Amon. This could only end one way. Sesampainya di sana Adam pun terlambat karena sekarang, Amon telah dibawa menggunakan motor terbang. Menyadari hal tersebut Adam langsung mengejar semua motor terbang itu. Di tengah pengejaran, kelompok Hawkman juga datang lalu membantu Adam untuk menyelamatkan Amon. Namun sayangnya Adam dan kelompok Hawkman gagal untuk menemukan Amon, karena Amon sendiri ternyata sudah dibawa oleh Mose menggunakan mobil. Kemudian Adam dan Dr. Pet pun berkumpul di rumah Adrian, sementara Atom Smasher dan Cyclone kembali ke pesawat. Tiba-tiba datanglah Hawkman sambil membawa 2 orang pasukan intergeng. Di sini Adam langsung membawa kedua orang itu ke atas langit untuk diinterogasi. Di sana Adam harus melempar 1 orang karena orang tersebut tidak memberitahu kemana Mose membawa Amon. Hingga 1 orang yang tersisa akhirnya mengatakan kalau Amon dibawa Mose ke markas mereka yang berada di tengah gurun. Ketika Adam kembali ke rumah Adrian, tak sengaja ia menemukan mahkota raja yang ternyata disembunyikan oleh Amon di belakang lemari. Agar aman mereka pun membawa mahkota itu ke dalam pesawat. Di dalam pesawat Adrian mengatakan kalau mereka ingin membawa mahkota ini, maka mereka harus menyelamatkan dulu Amon. Hingga akhirnya mereka semua pun berangkat ke markas Mose yang berada di tengah gurun. Setelah itu, Hawkman dan semua pasukannya pun kembali ke dalam pesawat karena sekarang misinya dianggap sudah selesai. Namun di tengah perjalanan Dr. Pet menerawang kalau dunia ini akan ada yang menghancurkan dalam waktu dekat. Berpindah ke Adrian yang sedang bersama Cyclone. Di sini Adrian juga menemukan fakta kalau ternyata semua ini adalah rencana Mose. Dengan sengaja Mose menculik Amon agar Mose bisa mati di tangan Adam. Dengan begitu Mose pun akan pergi ke neraka dan bertemu dengan Raja Iblis. Di sana Mose langsung mengucap kata sabak dan kemudian ternyata dengan mengucap kata sabak, Mose menjadi jelmaan dari Raja Iblis yang kini akan menghancurkan dunia. Setelah itu Mose pun langsung menyerang kelompok Hawkman dan pertarungan pun tak terhindarkan. Di tengah pertarungan, Mose memasuki reruntuhan istana bekas kerajaan Kandak dulu. Tak lama kemudian kelompok Hawkman pun mengejarnya ke reruntuhan istana tersebut. Namun tiba-tiba Dr. Pet masuk lalu membuat benteng tidak terlihat, sehingga Hawkman dan yang lainnya tidak bisa memasuki reruntuhan istana tersebut. Ternyata semua ini Dr. Pet lakukan, karena dirinya tak ingin melihat semua rekannya harus tewas di tangan Mose. Sehingga ia memilih untuk mengorbankan dirinya sendiri, yaitu dengan menghadapi Mose. Dr. Pet langsung mengeluarkan jurus 1000 bayangannya lalu menyerang Mose. Sambil bertarung, Dr. Pet pun mencoba menggunakan kekuatan telepatinya untuk membangunkan Adam. Adam yang menyadari kalau Dr. Pet membutuhkan bantuannya, dengan sekuat tenaga ia pun bangkit lalu mencoba naik ke daratan. Terlihat Adam yang hampir mati karena kehabisan nafas, namun untungnya Adam segera mengucapkan kata syajam yang membuat kekuatannya kembali. Kembali ke Mose yang saat ini mampu menghabisi Dr. Pet. Setelah itu Mose pun duduk di bekas kursi raja, lalu memanggil para prajuritnya di neraka untuk menghancurkan umat manusia. Di waktu yang sama tiba-tiba Adam datang lalu langsung menghajar Mose, hingga pertarungan besar antara mereka pun tak terhindarkan. Berpindah ke Adrian dan Amon yang saat ini dibantu oleh Cyclone dan Atom Smasher untuk melawan para prajurit neraka itu. Sementara Adam sendiri terlihat harus terpojokan oleh Mose. Untungnya ada Hawkman yang memakai topeng Dr. Pet, lalu memakai jurus 1000 bayangan Dr. Pet untuk menahan Mose. Kemudian Adam mendekat, lalu dengan kekuatan penuh ia mampu mengirim kembali Mose ke neraka untuk selamanya.
Dengan otomatis semua prajurit neraka pun ikut tewas karena rajanya sekarang sudah tewas. Semua warga pun bersorak gembira karena sekarang Kandak akan merdeka. Hingga akhirnya Adam pun menjadi Raja Kandak. Namun tiba-tiba Adam menghancurkan kursi rajanya lalu berkata kepada Adrian, kalau Kandak hanya membutuhkan seorang pelindung bukan raja. Beberapa hari setelah itu, terlihat Adam yang sedang mengobrol dengan atasan Hawkman dulu. Kemudian Adam didatangi oleh Superman yang langsung mengatakan, kalau sepertinya mereka harus bicara. Kemudian film pun tamat.